Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali dengan saya Bagas Fontrosi, NIM 15222018, jurusan dari Pendidikan Teknik Bangunan, yang dimana akan mempresentasikan tentang sebuah konstruksi. Sebenarnya apa sih sebuah konstruksi tersebut? Jadi konstruksinya adalah merupakan proses di mana menyusun dan membangun suatu struktur secara sistematis. Proses ini tidak hanya melibatkan pekerjaan fisik, tetapi juga perencanaan teknis yang matang, manajemen waktu, hingga pengendalian biaya. Dalam dunia teknik, konstruksi menjadi bagian krusial dari realisasi desain arsitektur dan rekayasa sibil ke dalam bentuk nyata. Secara etimologis, di sini terdapat kata konstruksi berasal dari bahasa Latin constructio yang berarti menyusun atau membangun. Pengertian ini kemudian berkembang dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pembangunan fisik, misalnya dalam pembangunan perumahan, gedung perkantoran, jalan raya, hingga proyek infrastruktur besar seperti pelabuhan atau bendungan. Baik, kita akan lanjut ke dalam slide selanjutnya. Ya, di sini, jadi sebuah konstruksi itu ada tahapan pekerjaan, yang dimana tahapan pekerjaan ini untuk menyusun keberlangsungan suatu bangunan, gitu. Berdirinya suatu bangunan. Yang pertama, poin pertama adalah pekerjaan persiapan. Jadi pekerjaan persiapan tersebut utamanya itu adalah, ini dapat gambar solder, yaitu tentang pembersihan lahan. Di mana dalam konstruksi bangunan, proses awal ini yaitu bertujuan untuk menghilangkan hambatan fisik. Contohnya, seperti pada gambar ini kan ada pepohonan, ada semak-semak, kemudian rumput, puing, atau sisa bangunan lama dari area yang akan dibangun. Tahapan ini dilakukan agar lahan siap digunakan, mendukung pekerjaan fondasi dan juga struktur berikutnya, serta mencegah gangguan selama pelaksanaan konstruksi. Jadi pembersihan ini adalah umumnya untuk menggunakan tenaga manual maupun alat berat, dan kadang juga dilengkapi dengan pemagaran lokasi proyek untuk keamanan dan keteraturan. Kemudian kita lanjut ke dalam apa saja sih pekerjaan persiapan. Nah, di sini ada pengukuran dan pemasangan bow plank. Sudah terlihat kan? Pemasangan bow plank ini identik dengan patok kayu yang berada di sekitar denah ataupun alokasi suatu konstruksi. Jadi, pemasangan bow plank atau pengukuran ini dimulai sesudah lokasi pekerjaan bersih dari semak-semak dan lainnya. Tiang bow plank harus terpasang kuat. Papan ketam halus dan lurus pada sisi atasnya. Ini kan terdapat kesejaran papan, sehingga tiap sudut siku ataupun sisinya ini sejajar lurus. Gitu. Untuk kayu bow plank, tiang kayu ini digunakan kayu 5/7 cm. Dan papan bow plank ini bagian atasnya diset rata dan bersih agar permukaan pel bangunan yang telah ditentukan sama permukaannya. Ya, kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Seperti yang kita lihat, terdapat beberapa pekerja yang sedang melubangi sebuah tanah. Apa sih itu? Jadi, setelah pemasangan bow plank dan penentuan batas pondasi, kan tadi kan ada pengukuran juga kan, sehingga dilanjut dengan pekerjaan galian. Dimulai dengan menggalinya mengikuti garis dan dimensi yang telah ditentukan. Galian dilakukan sesuai ukuran lebar dan kedalaman pondasi berdasarkan gambar kerja. Biasanya ini berkisar 60-80 cm untuk pondasi rumah sederhana, dan area dasar galian harus dirapikan serta dipastikan agar lurus dan presisi. Jika diperlukan juga, sudut sisi galian ini dibuat miring agar pondasi lebih stabil. Dan tanah hasil galian dipindahkan ke lokasi penampungan yang sudah disiapkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada lebar, kedalaman, dan kerataan dasar galian agar sesuai dengan rencana.
Sebelum tahap berikutnya seperti urukan pasir atau pemasangan fondasi batu kali dilaksanakan. Ini dinamakan pekerjaan tanah. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah adanya galian urukan tanah tadi, kita ke pekerjaan urukan tanah. Jadi setelah digali, setelah disesuaikan dengan tanah ini diuruk gitu. Setelah fondasi selesai, jadi dimana untuk mengisi celah sisa galian dengan tanah bekas galiannya sudah bersih dari sampah. Urukan dikerjakan secara bertahap atau berlapis. Jadi tiap lapisan tersebut bisa dikisarkan setebal 20-40 cm. Lalu setiap lapis dipadatkan agar tanah tidak amblas dan fondasi tetap kokoh. Jadi maksudnya adalah ketika urukan tanah itu tidak semerta atau tidak secara langsung itu diuruk. Jadi perlu ada tahap lapisan. Nah, lapisan pertama, kemudian dipadatkan, kemudian dimasukkan lagi lapisan kedua, dipadatkan lagi, dimasukkan lagi tahap lapisan ketiga, dipadatkan lagi, begitu terus. Kemudian untuk volume urukan ini dihitung berdasarkan area yang akan diisi kembali menggunakan rumus panjang ke lebar ke tinggi. Kadang perlu penambahan 20% untuk penghitungan pemadatan dan perubahan volume tanah. Kita dapat gambar yang dimana kondisi dimana fondasi batu kali, kemudian tanah asli, terus tanah uruk, kemudian yang paling atas adalah pasir uruk. Kita lanjut. Ya, kita akan lanjut dengan urukan pasir bawah fondasi. Mungkin lebih tahapannya lebih awal, di mana urukan pasir di bawah fondasi ini berfungsi sebagai bedding layer, ya, lapisan awal, yang dimana meratakan dasar galian. Fungsinya adalah untuk menstabilkan fondasi dan mencegah pergerakan akibat tanah yang kurang stabil. Jadi ketika fondasi berdiri di atas seperti pada gambar tersebut, itu tidak mengalami goyah karena kondisi tanah ataupun ya kedepannya, sehingga lebih stabil dengan adanya penambahan pasir di bawah fondasi ini. Kemudian pasir yang dipakai ini harus bersih dan dipadatkan agar beban fondasi terdistribusi dengan baik. Ya, seperti yang kita lihat. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke urukan tanah bawah lantai. Ini terdapat gambar di mana elevasi sebuah lantai atau urukan, kemudian menggunakan adukan 1 semen dan 3 pasir. Kemudian adanya keramik di bagian atas. Kemudian urukan tanah bawah lantai dilakukan setelah struktur utama selesai dengan membersihkan area. Tanah urukan dihamparkan bertahap, biasanya tiap 20-40 cm. Lalu setiap lapis ini dipadatkan juga menggunakan alat seperti stamper atau baby roller. Pemadatan ini dilakukan agar tanah mencapai kepadatan yang memenuhi standar, sehingga lantai yang dibangun di atasnya tidak mudah amblas atau rusak. Setelah urukan mencapai elevasi yang direncanakan dan cek padatannya, pekerjaan dilanjutkan dengan urukan pasir atau lantai kerja di atasnya. Urukan tanah bawah lantai ini membantu menstabilkan tanah dasar, meninggikan permukaan bangunan, dan memastikan daya dukung lantai optimal. Ya, terima kasih. Inilah sekian presentasi dari saya Bagas Fotografi, di mana kita itu lebih mengenal tahapan persiapan apa saja sih yang ada dalam sebuah konstruksi, sehingga kita paham terdapat sebuah konstruksi, pekerjaan awal tuh apa saja, sehingga kita lebih tahu mendalam kenapa harus begini, harus adanya galian fondasi, harus terdapat pasir bawah fondasi, harus adanya urukan tanah kembali. Ya, begitu. Ini sebagai pemahaman dasar kita tentang sebuah konstruksi. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Bagas Faturasi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.